didukung oleh. Jadi dalam kesulitan ekonomi dulu orang tua menyekolahkan Anda kemana waktu kecil dulu? Madrasah Sanawiyah saat itu ya. Oke. Madrasah Sanawiyah. Ada kisah sebenarnya susah tapi lucu sebenarnya. Lucu sekarang mungkin. Iya. Apa yang terjadi? Jadi begini, waktu yang pertama itu saya dinumpangin ya saudara jauh gitu ya. Karena jauh rumahnya juga dari sekolahan begitu, kita kan harus ada sepeda. Bapak saya itu apa ya, gadein pohon sawonya untuk 5 tahun untuk ditukar sama sepeda. Akhirnya kita punya sepeda. Di titik itulah saya baru tahu bahwa ketika kondisi apapun tuh orang tua nggak pernah bercerita betapa susahnya. Kita tahu itu kok ini sawo yang ngambil itu terus. Oh akhirnya kita tahu dan di titik itulah saya bertekad punya kemauan saya tidak boleh membebani orang tua juga. Terus apa yang Anda lakukan? Saya ikut bantu sebelah itu bersihin kandang ayam begitu. Ya untuk bisa. Untuk nambah-nambah duit? Iya. Jadi dari kecil ini sambil sekolah sudah bekerja? Ya senang produktif lah. Kita ini nggak pernah apa ya. Nggak pernah merasa susah gitu. Terus ngenger itu tadi di mana ngenger itu? Sama siapa? Ngenger itu jadi panjang tuh, saudara jauh sajalah ya. Iya. Karena ya sudah, yang tadi ngenger pertama yang tadi saya ceritakan. Kemudian kita ngenger kedua di pesantren. Pesantren ini masih di daerah Grobogan? Boyolali. Sudah di Boyolali. Boyolali. Di Boyolali itu juga sama saja. Kita di pesantren ini juga tidurnya yang digelar di bawah itu, kemudian masaknya kalau pas bisa masak itu juga masak sendiri pakai itu. Kemudian tadi yang ngengernya itu sambil menumpang tadi. Orang ngenger kan biasanya harus bantu-bantu ya. Iya, bantu-bantu. Karena saya juga pernah ngenger tapi sama kakak. Iya. Jadi saya bantu-bantu ngepel lah, cuci piring, cuci baju, jagain anaknya. Nah Anda pasti juga melakukan dituntut hal yang sama. Sama. Jadi apa yang pernah Anda lakukan waktu ngenger itu? Yang jelas tugas pertama sih pasti nyapu, isah-isah, cuci itu. Kemudian bantuin masak, kemudian kalau malam mijit. Angel boy. Oke, jadi kehidupan masa kecil seperti itu ya? Ya. Nah SMA itu kakak saya itu sudah jadi polisi di Pekalongan. Hampir satu kos-kosan begitu. Itu saya itu tugasnya nyuci. Bayangin baju-baju. Nyuci seragam. Iya, baju polisi kan tebel-tebel itu. Tebel itu. Karena mungkin sama-sama nggak punya duit. Ini dek, tolong dek. Tapi nggak ada bayarannya. Tapi itulah. Seneng-seneng aja gitu melakukan dalam kesusahan apapun itu, saya kok merasa bahwa ini memang harus saya kerjakan gitu. Bahkan ketika kuliah saja, saya itu mendisiplinkan diri saya itu nggak mau tidur siang. Padahal kan kadang-kadang itu kan waktunya panjang. Iya. Karena saya nggak mau jadi orang yang malas nantinya. Walaupun nggak ada kerjaan itu. Tapi tidak tidur? Tidak tidur siang. Ini kuliah di mana ya? 11 Maret Solo. Jurusan? Hukum. Ini duit sendiri atau gimana? Di SMA saja saya, karena waktu Pekalongan tadi pindah ke Solo, saya sudah mulai berdagang. Dagang apa? Tembakau. Ketika kuliah, saya dari maklar apapun. Dan kalau teman-teman, maklar apa misalnya? misalkan begini, teman kita punya gitar, nggak punya duit, cek, tolong bantu. Ya saya carikan. Pembelinya? Ini ya apa ya yang lendernya yang minjamin, dari minjamin itu saya dikasih. Apa aja persoalannya Anda bisa uangkan? Bisa itu uangkan. Ya? Pekerjaan pertama Anda apa ini setelah lulus kuliah? Di saat itu saya punya target harus masuk ke BUMN, Bank BUMN. Kenapa? Yang punya kos-kosan itu adalah kerjanya di BUMN. Kok dia punya duit ya? Kalau mau jadi orang kaya berarti? Iya kan begitu ceritanya. Jadi waktu itu saya bolak-balik tes. Ketika sudah mau wawancara itu kan baru ketahuan nih. Oh ini dari lembaga mana yang ngetes itu. Begitu ini bukan Bank BUMN, saya balik lagi. Nggak jadi? Nggak jadi. Jadi memang saya itu kere tapi pede. Belagu itu. Belagu. Enggak lah. Oke, terus akhirnya masuk di mana? Akhirnya masuk di Bank BTN. Oh, Bank akhirnya BUMN. Ya, di BUMN juga gitu. Akhirnya saya ditempatkan di Bandung. Ingat, saya memang selalu pengen bisa memberi. Maka ketika saya di bank, saya sudah
langsung jualan terus. Jualannya dari taplak meja, celana jeans, semuanya Mas. Loh, tunggu dulu, ini udah kerja di bank, Kerja di bank. kan ada gajinya. Iya ada gajinya. Tapi masih juga Gajinya tahun 2000 itu Mas, 97 masuk pertama kali itu 900.000. Kos-kosan 300. 300.000 buat keluarga. 300 buat makan, nggak bisa. Makanya saya memaksa diri saya ini untuk selalu tumbuh. Oke, jadi mulai dagang taplak gitu. Taplak meja. Taplak Jadi meja. ada Jadi ini satu orang bank tapi dagangnya taplak meja. Iya. Ya apapun yang bisa. Kan itu dagangan yang murah, yang tidak perlu modal. Kemudian kalau sudah 2 kali, 3 kali ngambil itu sudah bisa ngambil banyak dan tidak bayar dahulu. Oke. Seperti itu. Terus Itu apa? Taplak meja, celana jeans. celana jeans. Saya bawa ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya bawa lagi barang apa ke situ. Adik saya ketika kuliah itu saya bawain itu dari Bandung ke Solo. Nih jual. Dijual. Buat biaya. Jadi modal pokoknya kembali, hasilnya buat adik kita seperti itu. Dan saat itu gaji kita tuh tahun 2000 gaji kita sudah jadi 2 juta. Pendapatan dari dagang itu berapa? Minimal 4 sampai 6 juta, bayangin. Dan itu hanya kita kerjakan 2 hari dalam 1 minggu. Dari situlah saya menjadi orang baik. Karena apa? Teman-teman karyawan itu kalau ngutang ke saya. Iya, iya. Mas Joko. Jadi dia mengalir aja. Semuanya seperti itu. Dan memang dari situ selalu 30% tadi selalu saya gunakan untuk berbagi. Ini nilai yang dibawa dari orang tua, dari ayah tadi itu ya? Iya, betul. Satu keyakinan bahwa kita bisa menjadi seseorang yang berhasil, itu dari guru tadi. Yang kedua, keteladanan orang tua saya itu sampai sekarang keteladanannya itu saya lakukan, Mas Andi. Jadi gini, pada saat saya sudah bisa kerja dan relatif punya uang itu, kalau lebaran tuh dulu kan kita awalnya kan juga pas-pasan kan. Saya bawain sarung 3. 2 minggu, 1 bulan, habis, hilang. Beliin baju dan sebagainya. Akhirnya pernah 1 dusin, ya 2 bulan habis sarungnya itu. Nggak ada lagi. Akhirnya apa Mas Andi? Oh bapak saya tuh mintanya saya ngasih sekampung. Dari tahun 2010, satu kampung, satu desa itu selalu dapat sarung, dapat mukena, dapat baju dari kita kalau lebaran itu. Sekarang sampai 1 kecamatan, Mas. Alhamdulillah. Baik, tapi pasti penonton juga penasaran bagaimana anak miskin ya hidup dalam kekurangan ya karena ngenger tadi, penuh perjuangan, kemudian sempat akhirnya hidup lebih layak kerja di perbankan. Ya. Tapi kenapa Anda kemudian keluar dan sekarang lebih dikenal sebagai pengusaha properti dan memimpin organisasi terbesar di komunitas properti ini, Ray. Nanti cerita. Terus kan urusan bangun jalan tuh belum selesai tadi ya. Nanti ceritakan bagaimana muncul gagasan dan kenapa Anda harus mengeluarkan uang sendiri. Ya. Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Ya Allah, kalau saya tidak lebih bermanfaat dalam hidup, matikan sekarang juga. Saya ikhlas. Doanya gitu? Iya. Didukung oleh